bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Zainur Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, juga sebagai guru mata pelajaran informatika di SMA Ma'arif Karangawen. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada mata pelajaran informatika, elemen sistem komputer dengan materi komponen-komponen komputer dan perangkat keras sistem komputer. Untuk lebih jelasnya, berikut video yang saya lakukan. Dan mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita yel-yel dulu. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Semangat sekali. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Semoga perjumpaan yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridhonya. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang informatika. Gitu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa bersama-sama memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran yang kita lakukan mendapatkan ridhonya, ilmu yang kita dapatkan, pengalaman yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kita khususnya dan untuk masyarakat secara umum. Gitu. Saya minta tolong kepada Mas Faruk Nawaf untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Faruk Nawaf. Nah, selanjutnya saya minta kalian untuk berdiri dulu. Silahkan berdiri. Kita cek kerapian kita masing-masing. Barangkali ada yang merasa bajunya kurang rapi, silahkan dirapikan dulu. Terus setelah itu, setelah diri kita rapi, kita cek kerapian kebersihan ruang kelas kita. Silahkan dilihat di sekitar kalian, barangkali ada sampah yang berserakan di situ, silahkan diambil dan dibawa ke depan. Di depan ada tempat sampah. Yang sudah silahkan duduk, boleh duduk. Nah, sudah rapi, sudah nyaman, sudah bersih. Nah, kalau seperti ini pelaksanaan pembelajaran kan lebih enak lagi gitu. Selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran kalian. Anissa Mutiasari, Aprilia Lestari, Dandi Heri Saputra, Eva Nurul Saada, Farasya Imaya, Faruk Nawaf,
Febriana Hardianti, Hilmi Rizaning Azro, Indah Ayu Dianingsih, Khofifah Ramadhani. Oh iya, sakit. Satu anak yang sakit. Muhammad Syafrizal, Muhammad Al-Hadi, Muhammad Hazril Ian, Muhammad Zulfikar, Munafiah, Nafis Sanas Zahri, Putri Elina, Umi Nabila Zahro. Nah, sudah. Ada satu anak yang sakit ya tadi. Kita doakan bersama-sama, semoga teman kita yang sakit, semoga segera diberikan kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran bersama kita. Intinya biar tidak ketinggalan pembelajaran, gitu ya. Nah, nanti rugi sendiri, gitu. Nah, kita mulai masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau tanya dulu. Materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Benar, Mbak Umi Nabila Zahro. Pembuatan presentasi. Nah, pembuatan presentasi itu ada di elemen teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang kita akan pindah elemen. Pindah elemen ke elemen sistem komputer. Di pelajaran informatika fase E. Fase E itu ada di kelas kalian, kelas 10. Gitu. Informasi umumnya di pembelajaran ini elemen yang kita pelajari adalah elemen sistem komputer. Model pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti ada materi, terus dari materi itu kalian tak minta untuk lebih memperdalam, terus nanti tak kasih sebuah masalah. Kira-kira, nah di pembelajaran kali ini kalian tak minta untuk memecahkan masalah yang saya berikan. Nah, pendekatan yang kita gunakan adalah TPACK, di mana pembelajaran yang dilakukan menggunakan bantuan media PowerPoint, pengumpulan LKPD berbasis Google Form, dan asesmen sumatif berbasis platform Quizzes. Gitu. Jadi nanti kita mengerjakan sambil bersenang-senang, gitu. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah. Ceramah di sini sebagai pembuka wawasan kita untuk mengingat wawasan kita tentang materi yang akan kita pelajari. Terus yang kedua diskusi. Diskusi ini nanti kalian tak minta untuk membuat kelompok. Terus penugasan di LKPD tadi dan presentasi. Gitu. Jadi di akhir pembelajaran nanti kalian tak minta untuk per kelompok mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Gitu. Kompetensi awal yang harus kalian punyai adalah kalian harus mengetahui perangkat komputer sederhana dan dapat menggunakannya. Nah, sebelum masuk saya tanya dulu, sudah pernah menggunakan komputer? Sudah ya. Ya. Jadi harapannya di pertemuan kali ini kalian dapat mudah untuk menyelesaikan masalah yang kita angkat. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama menjelaskan komponen utama sistem komputer. Jadi dalam sebuah sistem komputer itu komponennya ada apa saja. Yang kedua, mengidentifikasi perangkat IPO, input, proses, output dalam sistem komputer. Jadi perangkat-perangkat silahkan dilihat di depannya masing-masing. Di situ kan ada beberapa perangkat. Lah yang termasuk perangkat input itu yang apa, perangkat proses yang mana, perangkat output yang mana itu kita akan mengidentifikasinya pada pertemuan kali ini. Terus yang ketiga menganalisis bagaimana setiap komponen sistem komputer bekerja dan berinteraksi menjalankan instruksi dasar baca, simpan atau tulis. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah menggunakan mesin pencari untuk melakukan pencarian di internet secara efektif. Jadi nanti kan ada materi tentang komponen sistem komputer. Saya berikan materi secara dasar. Nah, silakan nanti kalian mengeksplor sendiri menggunakan browser di internet, gitu.
Terus targetnya setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mengetahui bagaimana sebuah sistem komputer bekerja dan berinteraksi untuk menjalankan instruksi dasar baca, simpan, dan tulis. Itu. Nah, ini masalahnya. Nah, suatu ketika, misal kalian jadi orang penting ya, atau jadi sekretaris apa gitu, diminta untuk membuat sebuah, intinya diminta untuk mengetik. Tapi tanpa sepengetahuan dan dadakan, keyboardnya itu bermasalah. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, ini materi tentang sistem komputer. Silakan dilihat. Sama ya kayak yang ada di depan kalian. Sama mboten? Nah, pertanyaannya, apakah gambar di atas merupakan sistem komputer? Menurut kalian? Ada yang jawab tidak? Kita koreksi bareng-bareng. Nah, di slide selanjutnya, sistem komputer adalah kumpulan komponen komputer. Sampai sini dulu. Kita kembali ke gambar. Sistem komputer adalah kumpulan komponen komputer. Di gambar itu termasuk kumpulan komponen komputer atau tidak? Ya. Sampai sini gambar itu termasuk ke dalam sistem komputer ya. Nah, yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data. Kembali ke gambar lagi. Harus bisa mengolah data. Apakah gambar di sini bisa mengolah data? Bisa. Menurut kalian bisa? Ya. Apakah dia bisa bekerja sendiri? Tidak. Harus ada yang mengerjakan. Terus di situ kelihatannya kan cuma blank toh? Tidak seperti yang di hadapan kalian. Di hadapan kalian ada gambarnya, ada tulisannya. Diklik bisa pindah ke halaman yang lain. Nah, jadi gambar yang di sini bisa dipahami bahwa ini hanya perangkat komputer saja. Perangkat komputer saja. Belum dikatakan sebagai sistem komputer. Kalau sistem komputer itu adalah kumpulan komponen. Komponennya nanti ada yang di bawah di alinea yang kedua itu ada hardware. Hardware itu perangkat keras. Software itu perangkat lunak. Terus ada brainware. Brainware itu penggunanya. Gitu. Jadi bisa dikatakan sebuah komputer kalau dia itu bisa melakukan interaksi pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Kalau kita punya komputer ada yang menggunakan tapi tidak punya aplikasinya, kira-kira bisa digunakan atau tidak? Tidak, pasti tidak. Terus ada apa itu? Ada perangkatnya, ada aplikasinya, ternyata si penggunanya sedang sakit. Kira-kira bisa digunakan atau tidak? Tidak. Jadi sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu hardware, terus software, terus brainware gitu. Nah, hardware adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras itu ada 3 kategori lagi. Yang pertama input untuk memasukkan data. Yang kedua output untuk menampilkan atau mengeluarkan data. Yang ketiga adalah processing device atau yang memprosesnya. Gitu. Nah, perangkatnya apa saja? Nanti masuk ke dalam tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, software adalah perangkat lunak. Brainware adalah penggunanya. Jadi, brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Atau juga dapat diartikan bahwa brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer. Ini materi selanjutnya.
Jadi saya kasih gambaran dulu bahwa brainware ini tidak hanya orang yang menggunakannya saja. Cuma yang melakukan pemrograman untuk membuat software, yang membuat aturan ke dalam perangkat komputer itu termasuk ke dalam brainware. Jadi tidak hanya konsumen ya, gampangnya ya. Nah, seperti itu. Terus kita masuk ke dalam tugas. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Silahkan membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Silahkan dihadapi satu komputer dulu. Dikerjakan bersama-sama. Nah, linknya bisa kalian, LKPD-nya bisa kalian akses di link yang ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah bisa dibuka? Sudah. Nah, diperhatikan dulu. Kita analisis bersama soal yang diberikan. Nah, nomor 1 buatlah kelompok. Sudah ya. Yang nomor 2 jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, komponen sistem komputer terdiri dari apa tadi? Perangkat keras, perangkat lunak, brainware. Nah, sebutkan masing-masing perangkat dari komputer tersebut. Nah, bisa sertakan gambar sama fungsinya. Soal yang nomor 2, berdasarkan perangkat yang telah Anda sebutkan pada soal A, klasifikasikan perangkat tersebut berdasarkan kategori seperti tabel yang disediakan. Nah, di LKPD yang bagian atas halaman pertama itu halaman judul, halaman yang kedua itu informasi umum sama soalnya, yang halaman ketiga itu adalah lembar jawabnya. Nah, diisi di lembar jawab yang halaman ketiga. Terus suatu ketika kita diminta untuk membuat sebuah laporan, tapi keyboardnya sedang error, bermasalah, atau minimal ada 1 tombol atau 5 tombol yang tidak bisa diklik. Nah, bagaimana mengatasi solusi tersebut, mengatasi masalah tersebut? Nah, gitu. Setelah selesai, silahkan nanti file kalian disimpan, terus dikumpulkan dalam link yang ada di depan. https://bit.ly/sk/upload. Silahkan mulai mengerjakan. Diunduh, jangan lupa nanti disimpan dulu, di save as. Setelah diunduh, biasanya kan dibuka, terus tampilan Microsoft Office Word, terus diklik file, save as dengan format nanti SK strip salah satu anggota kelompok kalian gitu. Pengerjaan kita tinggal 10 menit lagi. Kang Zal, semangat dulu Kang Zal. Ayo anggotanya. Ini. Anggota ceria-ceria. Ada Mbak sekretarisnya. Insyaallah buku dibuka.
Siam dulu, Lin. Ya. Nah, sudah ada 4 kelompok yang mengumpulkan, artinya sudah semua. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah kalian mengerjakan, saya minta kalian untuk bertanggung jawab. Waktunya kita presentasi. Ada kelompok yang mau maju duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiasari. Saya Aprilia Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil EKPD kami. Nama anggota kelompok 1 Anissa Mutiasari, 2 Aprilia Lestari, 3 Febriana Hadianti, 4 Hilmi Rizani Azra. Kelas 10. 1. Perangkat keras komputer terdiri dari A. Mouse. Mouse merupakan peralatan masukan atau inputan selain keyboard pada komputer. B. Keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. C. Monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. D. CPU. CPU memiliki peranan penting dalam sistem kerja komputer, di mana ia menjadi otak untuk menafsirkan dan menjalankan perintah yang diberikan oleh user yang mengoperasikan komputer. E. Hard disk. Hard disk merupakan hardware yang berfungsi untuk menampung bermacam-macam data di komputer secara permanen. 2. Perangkat lunak komputer terdiri dari A. Mozilla Firefox, fungsinya sebagai aplikasi pencarian atau search atau browser. B. Microsoft Excel, fungsinya sebagai aplikasi mengelola angka atau spreadsheet. C. Microsoft Office PowerPoint, fungsinya sebagai aplikasi pengolah slide presentasi. D. Microsoft Office Word, fungsinya sebagai aplikasi mengolah kata. 3. Pengguna komputer terdiri dari A. Analis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan, menentukan, serta memberikan rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. B. Programmer adalah penulis dan penguji kode yang digunakan untuk membuat perangkat lunak. C. Administrator adalah orang yang bertanggung jawab mengatur serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. D. Operator adalah orang yang mengoperasikan komputer atau bisa disebut sebagai user. E. Teknisi adalah seseorang yang menguasai bidang teknologi.
4. Tabel klasifikasi perangkat keras komputer. 1. Perangkat input terdiri dari mouse, keyboard, dan flash disk. 2. Perangkat proses terdiri dari CPU dan RAM. 3. Perangkat output terdiri dari monitor, speaker, dan printer. 5. Cara atau solusi yang dapat dilakukan ketika mengetik tanpa menggunakan keyboard adalah A. Menggunakan on-screen keyboard pada sistem operasi Windows 7. Caranya adalah setelah komputer dinyalakan, klik ikon Windows pada pojok kiri bawah. Kemudian klik pada menu kontrol panel. Kemudian pilih Easy of Access. Pilihlah Easy of Access Center. Setelah itu pilih dan klik on screen keyboard, maka keyboard bisa digunakan untuk mengetik dengan bantuan mouse. Sekian presentasi dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Monggo yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya atau tidak? 1, 2, 3. Kalau ada, saya yang bertanya. Nah, sama Kak, kayak pertanyaan yang kelompok yang tadi. Selain menggunakan on-screen keyboard, kira-kira ada langkah yang lain yang bisa digunakan? Selain tadi yang solusinya menggunakan on-screen keyboard. Nah, tahu atau tidak? Tadi kan terkendala waktu ya. Kira-kira kalian sudah pernah tahu atau belum bagaimana mengetik tanpa menggunakan keyboard? Ya, jadi silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok yang sudah presentasi. Jadi langsung saja, tadi kalian sudah menemukan satu solusi untuk mengatasi problem yang kita angkat. Jadi selain itu, kita bisa mengetik tanpa menggunakan keyboard dengan bantuan, mungkin di PC kalian ada yang bisa connect ke audio, ada yang punya headset bisa input suara ya intinya ya. Nah, caranya adalah menggunakan browser. Kita buka browser, terus misal kita manual saya tidak pakai keyboard. Jadi kita buka yang pertama, kita gunakan on-screen keyboard. Sudah nyala, terus di sini diaktifkan, kita ketik manual menggunakan on-screen keyboard. Apa itu namanya, kata kuncinya adalah sudah pernah menggunakan Google Translate. Nah, translate. Nah, terus di enter. Nah, di sini kita pilih bahasa Indonesia. Terus di sini ada menu mikrofon. Kita nyalakan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 plus Misal 1 seperti ini. equals Nah, ini 2. kan dia mengetik manual ya. Tinggal kita blok, kita copy, salin, terus kita buka Microsoft Word, terus kita paste. Itu cara selanjutnya. Terus kalau menggunakan translate ini kan terbatas. Cuma lembarannya hanya segini. Nah, ada cara yang lain. Menggunakan namanya Google Docs. Kita ketik di address bar itu
Di sini sudah ada, diketikkan saja docs. Terus di sini doc.google.com. Ini kita matikan dulu, kita buat lembar baru, blank dokumen. Terus dengan ketentuan kita harus memasukkan akun Google dulu. Di sini harus sudah masuk akun Google. Terus pengaturan di akun Google-nya itu harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang biasanya kurang mahir bahasa Inggris kan lebih memilih pengaturan di akun Google-nya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Indonesia itu tidak bisa, karena dia itu supportnya di negara Inggris, seperti itu. Jadi di bahasa yang di akun Google itu dipilih bahasa Inggris dulu, terus nanti di sini ada tools, diklik tools, terus ada voice typing. Nah, di sini ada pilihan bahasa lagi, kita pilih bahasa Indonesia. Setelah itu kita nyalakan mikrofonnya. Contoh seperti ini, lampiran-lampiran. Sistem komputer adalah kumpulan komponen komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Nah, banyak kalimat toh. Bisa pokoknya semampu kalian, jadi jaraknya jangan terlalu banyak. Terus nanti bisa langsung mengetik sendiri. Nah, yang saya omongkan malah masuk ke situ. Nah, kalau sudah seperti ini, kayak kalian mengakses LKPD tadi, tinggal kita pilih file, terus di situ ada download, terus kita pilih Microsoft Word. Jadi triknya seperti itu. Jadi kalau kalian membutuhkan membutuhkan isian yang banyak, tinggal diisi sesuai dengan sesuai dengan isian kalian. Sebanyak mungkin tinggal nanti diunduh, baru nanti di Word, dibuka di Word, diperbaiki sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu, bisa dipahami. Jadi selain menggunakan on-screen keyboard, kalau minusnya di on-screen keyboard, yaitu harus ngetik satu huruf per satu huruf, ada spasi, nah itu kan lama. Nah, untuk mempercepat, kalau kalian tidak punya akun Google, menggunakan Google Translate. Kalau kalian punya akun Google, tinggal menggunakan Google Docs. Itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Nah, anak-anak, akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran, saya ingin menilai kepahaman kalian tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Silahkan diakses Google Chrome-nya. Yang tidak menghadap ke PC silahkan menggunakan HP boleh. Silahkan diketik bit.ly SK strip test. Kita mulai ya. Dari nanti ada 5 soal. Satu soal kalau tidak salah itu waktunya 20 detik. Jadi silakan dibaca dengan seksama, fokus dengan dirinya, pekerjaannya sendiri, nanti diisi sesuai yang paling benar. Nah, kita lihat nanti di akhir yang paling nilainya paling banyak yang mana. Sudah siap? Saya mulai. 5, 4,
kita kerjakan tadi, sebelum kita akhiri, saya ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran apa yang kita pelajari dari pertemuan kali ini. Jadi ilmu apa yang kamu dapat dari pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan kali ini? Perkenalkan, nama saya Anissa Mulyasari. Di sini saya akan menyimpulkan pada pembelajaran kali ini. Pada kali ini saya telah mempelajari tentang komponen-komponen komputer dan perangkat keras komputer. Terima kasih. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah menyimpulkan pembelajaran kali ini. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang mempraktikkan instalasi sistem operasi dan aplikasi pada sebuah perangkat komputer. Jadi kalau tadi kita lebih banyak bagaimana penggunaannya, nah, dan penggunaannya itu kan menggunakan perangkat lunak. Nah, bagaimana cara menginstal perangkat lunak akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Itu ya. Akhirnya saya mohon maaf bila dalam pembelajaran yang kita pelajari pada pertemuan kali ini banyak kekurangan. Saya dalam membimbing kalian kurang dan lain-lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.